Shalom, selamat sasaran sa Kobiay. Dari seluruh tokoh yang ingin baru berkenalan dan kepada tokoh. Pertama di surga menerima sesi kau Tuhan. Atas kebaikan, atas kemuliaan, sehingga para bapak ibu bersama-sama saat dibangun, mengazu, menghormati dan Kobiay berkat terus menyertai Anda, sehingga ia dapat dimampukan. Ini persekutuan Tuhan. Sarap dari Tuhan. Bisa dikirim ke bawah itu. Malah cari boros. Dia lagi kuasa terus biar keadaan. Supaya apa yang makan alkohol fokus ketika malah yang memilih. Malah cari boros. Dia hikmat atas diri kau. Menyertai air sepuluh biar supaya dapat kau memahami pesanan ataupun firman Tuhan. Yang kau benar-benar memahami maksud pelajaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama yang belajar bersama. Hingga di Kristus minta doa. Amin. Kepada Somogiai, pembacaan teks firman Tuhan Sarapiano dan notasi Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sehingga ayat ke-48. Di bawah tajuk Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Lukas 24 ayat 36 sehingga ayat ke-48. Jadi kita harus tahu, ketika kedua orang itu masih menceritakan peristiwa ini, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai besertamu." Akan tetapi mereka terkejut dan ketakutan. Mereka menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan keraguan muncul di hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Ini benar-benar aku. Sentuhlah aku dan lihatlah. Hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku." Setelah Yesus mengatakan ini, ia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Sementara mereka masih belum percaya karena gembira dan terheran-heran. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah di sini kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan?" Lalu mereka memberikan sepotong ikan panggang kepadanya. Yesus mengambil ikan itu dan memakannya di depan mereka. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang aku katakan kepadamu ketika aku masih bersamamu. Segala sesuatu yang ditulis tentang aku dalam buku Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur harus digenapi." Kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat memahami kitab suci. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan pertobatan untuk pengampunan dosa akan dinyatakan dalam namanya kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi-saksi dari semua ini." Nah, ini subtema Sarapiano ataupun persedia Minggu Piano adalah, masihkah kita meragukan Kristus? Musim Paskah kita mau mempersiapkan hati sebagai bait Allah. Nah, sebenarnya dulu bait Allah. Dalam kepada apakah itu bait Allah? Bait Allah merujuk tokoh secara luaran. Nah, itu pastinya dikatakan bangunan, gedung, tempat di mana orang berkumpul untuk beribadah. Itu adalah bait Allah. Tetapi dari perspektif yang lain, bait Allah itu adalah itoko. Primari itoko. Kita adalah bait Allah. Apabila kita menjadi anggota kerajaan Allah, Yesus berada di tengah-tengah kita, di hati kita. Tempat di mana Yesus tinggal itu adalah diri kita masing-masing. Sebab bait Allah adalah diri kita.
masing-masing. Jadi bagaimanakah kita harus mempersiapkan hati kita sebagai peter? Kurang toko mempersiapkan iginawi toko supaya itoko ini jumadi pait Allah, tempat tinggal Allah. Bagaimana saudara-saudari? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada teks firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Itu merupakan peristiwa di mana Yesus memperlihatkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya. Ketika Yesus bangkit daripada kematian, dia memperlihatkan dirinya kepada Yesus Kristus, kepada pengikutnya, pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudari, bagaimana respon daripada pengikut-pengikutnya apabila Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ataupun pengikutnya? Kurang di pengikut-pengikut tahu. Kalau pengikut tahu, isai apa? Maksud mau benda tiada no. Mana kau Yesus kau? Mana kau ikau Yesus Kristus? Mesti baru bukti. Dulu bukti bahwa ikau Yesus. Bukan korobon. Nah, akhirnya Yesus memperlihatkan tangan dan memperlihatkan dirinya, menunjukkan bahwa Omrogon asal tudang, asal konsi pada Yesus. Tidak ada daging, tidak ada tulang. Malah Omrogon aslinya tidak. Tetapi itu adalah benar-benar Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Saudara-saudari, mereka masih terkejut dengan keraguan mereka. Mereka mendengar tetapi masih lagi tidak percaya. Saudara-saudari, keraguan yang mereka hadapi pada ketika itu membuatkan mereka banyak persoalan di antara satu dengan yang lain. Keraguan yang ada pada diri mereka itu menjadi mereka tertanya-tanya, menurut si dapat Yesus. Saudara-saudari, Yesus berkata lagi kepada mereka, sentuhlah aku. Benar, inilah aku. Omrogon asetonsi asetudang. Ia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara-saudari, setiap keraguan para pengikut Yesus, Yesus menjawab dengan bukti yang nyata. Hal seperti ini sudah dinubuatkan pada sejak dahulu. Itu hisar perjanjian lama, baru agama itu Nabi bernubuat bahwa hal seperti ini akan terjadi melalui Yesus Kristus, di mana Kristus harus menderita, mati dan bangkit semula pada hari yang ketiga untuk pengampunan dosa manusia. Saudara-saudari, inilah bukti nyata di dalam diri Yesus. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada pengikut-pengikut. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kadang-kala keraguan sebagai manusia, perasaan ragu-ragu setiap diri tokoh itu membuahkan satu pemikiran yang negatif, pemikiran yang tidak baik. Nah, saudara-saudari, kalau tidak semua biaya, penghitungan di tokoh sudah ke arah yang tidak baik, apakah tindakan kita menjadi lebih baik? Mungkin tidak.
ada kemungkinan tidak akan menjadi lebih baik. Penghitung-hitungan tokoh menghitung masalah ataupun hal-hal negatif, akhirnya itu akan terjerumus di hal-hal yang tidak baik. Kita akan jatuh dan lebih dalam jatuh ke dalam lagi. Sebab itu saudara-saudari, keyakinan di dalam diri kita itu harus diwujudkan. Jangan ada keraguan, jangan ada ketidakyakinan. Saudara-saudari, mengasih toko mengasih tinggalnya kalian baru suap-suap buku. Suap-suap buku bermaksud amo dasu amo subit, si tanda-tanda 50-50. Kakak yang menghitung, kakak yang ragu-ragu menangkap bahwa Yesus adalah Tuhan pada kita. Saudara-saudari, kalau kita sudah mengambil keputusan saat ini ataupun sebelum ini, kita harus belajar bahwa percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan haruslah 100%. Karena tokoh biar apa 100 subab 50 minggu depan po 100. Jangan seperti itu saudara-saudariku. Tetapi kita harus sentiasa terus-menerus secara konsisten kita harus mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan, barulah tindakan ataupun penghitungan di toko akan lebih baik. Ambil toko menghitung toko susah, ragu-ragu, tidak yakin. Nah, semua ini akan menyebabkan kita berpikir secara tidak baik ataupun secara negatif. Dan akhirnya keputusan dan tindakan kita menyebabkan kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi apabila keraguan itu akan mengubah iman itu menjadi lebih lemah. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, emang tokoh bukti bahwa Yesus Kristus sudah menderita bagi tokoh sekalian, lalu mati di kayu salib bagi tokoh sekalian, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Sekalian ini adalah bukti yang nyata bagi kita semua. Apakah kita masih ragu-ragu? Apakah kita masih meragui Kristus? Nah, ini menjadi persoalan di setiap kita. Karena tidak ada dapat yang membantu kita untuk menjawab persoalan ini, melainkan kehidupan pribadi kita yang terus berserah, percaya bersungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yoko sebagai gembala akan dapat membantu menjawab persoalan ini. Di pengurus singa akan dapat menjawab persoalan di bagi Diko. Tidak dapat mewakili setiap satu persatu, melainkan kita diri sendiri yang menjawab persoalan ini. Sama ada di dalam tingkah laku kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan. Semua itu adalah menjadi jawaban bagi kita. Jawaban bagi persoalan ini. Masihkah kita meragui Kristus? Tetapi saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menderita bagi kita, mati bagi kita, dan bangkit semula pada hari yang ketiga untuk kita semua. Dan itu sudah dinyatakan menjadi bukti nyata di dalam kehidupan pribadi melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, janganlah keraguan itu terus menghantui kita, tetapi yakin dan percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat kita. Mari kita berdoa.
Pertama dari surga dari masa sedikit Tuhan atas boros kulit dan guys tentang tadi. Engkau menderita bagi dua kali seperti ini. Engkau minatai bagi semua kesenangan. Tapi kebangkitan mengalahkan kuasa maut. Mana dari semua dari kemenangan sehingga melalui kebangkitan pengampunan masih kau pemberi itu dinyatakan. Terima kasih sedih kau Tuhan, sebab kau anak dari kesempatan untuk terus menerus bersandar berharap sedih kau. Terus kayak Tuhan supaya Yoi mengenal kok sesuai dengan budaya, sesuai penghitungannya. Makasih sedih kau bersungguh-sungguh supaya keraguan tidak ada di dalam setiap pribadi, melainkan keyakinan sehingga pertumbuhan iman kami terus menerus masih kita. Apa yang kau dimari anakmu sesuai dengan semoga itu Tuhan kita segera. Sekarang itu Tuhan Kristus minta doa. Amin. Nah, kita mau bersyukur.